Hai guys, gua milenial kantoran. Udah hampir berkarir 15 tahun. Selama 15 tahun kerja, gua selalu dengar dua kata yang selalu jadi momok, yaitu politik kantor. Gue bilang politik kantor sebagai momok karena emang beneran, jadi nuansanya tuh negatif. Saking negatifnya, ada aja yang komen, "Ah, gua yang penting kerja aja deh, gua nggak ikut-ikutan politik kantor." Nah, apakah politik kantor itu memang harus dihindari? Buat gua, politik kantor itu justru wajib harus didalami. Justru karenanya, sukses karir itu butuh lo untuk jadi politically savvy, istilahnya. Gua pun sengaja mengubah istilah politik kantor menjadi diplomasi. Ya. Penasaran kenapa gue sebut namanya diplomasi, dan penasaran gimana caranya supaya lo jadi politically savvy? Yuk ikutin pembahasannya, kita akan bahas mengenai politik kantor. Kawan, selamat datang di channel Milenial Kantoran. Gua milenial kantoran asli warga negara Indonesia. Channel ini punya komitmen untuk membantu para pekerja muda Indonesia untuk sukses secara karir, sukses secara finansial melalui informasi-informasi, tips-tips yang berguna dan real. Ya, kalau lo kaum muda Indonesia yang pengen sukses karir, pengen sukses finansial, yuk ikutin channel gue ini. Apa itu politik kantor? Ini tuh susah didefinisikan karena politik kantor itu abstrak, dan yang namanya politik kantor itu tidak ditulis di SOP perusahaan, tidak ditulis di aturan perusahaan. Ini juga nggak ada di dalam induction perusahaan atau onboarding perusahaan. Jadi lo nggak akan nemuin tuh politik kantor perusahaan ini, nggak ada. Politik kantor itu kebanyakan justru muncul setelah ada trauma atau ada pengalaman negatif berhubungan, yaitu kemudian muncullah istilahnya politik kantor. Kadang-kadang muncul di tengah-tengah gosip, ya, di istilahnya diskusi-diskusi di lorong, ataupun di pas lagi makan siang, ataupun di luar jam kerja, ya, di sela-sela gosip tersebut muncullah istilah politik kantor. Jadi lagi-lagi memang susah untuk didefinisikan. Katakanlah ada seorang kolega atau teman kerja yang dipromot walaupun kinerjanya nggak menonjol. Bisa aja muncul gosip di kalangan tertentu. Wah, dia dipromot gara-gara dia politik kantornya kuat. Ya. Atau contoh lain, misalnya ada proyek yang bergengsi diperebutkan oleh 2 employee. Akhirnya cuma salah satu yang mendapatkan proyek tersebut dan yang lainnya di-assign proyek yang berbeda. Kalau prosesnya nggak transparan, penerimaannya nggak baik, bisa aja muncul komentar-komentar bahwa yang nerima si proyeknya itu karena politik kantornya kuat. Ya. Jadi inilah contoh-contoh berita-berita yang muncul tentang politik kantor. Sebelum gue lanjut, ada komentar bahwa perusahaan itu ada yang politik kantornya kuat, ada yang atau kental namanya, nama lainnya kadang-kadang politik kantornya kuat, dan ada perusahaan yang tidak. Jadi maksudnya nggak ada politik kantornya. Apakah pernyataan ini benar? Enggak. Ya. Di semua perusahaan, ya, apapun perusahaannya, apapun industrinya, di seluruh penjuru dunia, ya, pasti ada politik kantor. Itu sudah pasti. Ya. Jadi inilah yang mau gue bilang, bahwa itu ada di mana-mana. Jadi lo nggak bisa menghindari politik kantor. Itu ada di semua tempat. Nah, supaya lo paham, kita pelajari dulu definisinya, ya. Jadi apa definisinya politik kantor? Ya, politik kantor atau organizational politics atau workplace politics itu adalah interaksi di dalam organisasi kerja yang berhubungan dengan kekuatan alias power dan otoritas alias authority. Ya, jadi ini mirip sama kalau kita bicara politik dalam suasana atau dalam konteks kenegaraan, ada politiknya. Nah, sama seperti negara punya politiknya, di organisasi dalam hal ini di tempat kerja itu pun juga ada politiknya. Politik kenegaraan berhubungan sama power authority, politik di dalam perusahaan juga sama, berhubungan sama power sama authority. Jadi memang lagi-lagi nggak bisa dihindari. Begitu ada interaksi manusia, pasti ada politiknya. Itu bagian inherent dari manusia.
ya. Begitu ada interaksi, pasti ada segala sesuatu yang hubungannya dengan atau berbau politik, berbau otoriti. Disitulah kemudian muncul politik kantor. Jadi politik itu konsekuensi logis dari interaksi manusia. Kalau ada manusia berinteraksi untuk tujuan tertentu, dalam hal ini perusahaan kan berinteraksi untuk satu tujuan tertentu, berorganisasi untuk satu tujuan tertentu, pasti akan muncul elemen politiknya. Itu sudah pasti. Nah, sama juga seperti politik kenegaraan, di mana ada politik yang kotor maupun ada politik yang positif atau bersih. Di politik kantor pun ada politik kantor yang kotor atau negatif, dan ada politik kantor yang positif atau bersih. Jadi kita harus differentiate, harus segregate. Kebanyakan orang hanya fokus sama yang kotornya doang, terus kemudian menghindar. Ingat, ada elemen positifnya juga, dan karena itulah makanya harus dipelajari gimana caranya untuk memanfaatkan yang positif ini dan menghindari yang politik kantor yang negatif ini. Contoh politik kantor yang negatif adalah misalnya kalau ada teman di depan baik-baik saja, tapi di belakang ngomongin kita sendiri dan kemudian menjatuhkan integritas, katakanlah menjatuhkan integritasnya lo, walaupun itu bukan hal yang benar, ya. Jadi basically bohong. Nah, itu politik kantor yang jelek. Itu contoh politik kantor yang negatif, ya. Nama lainnya backstabbing, ya, nikam dari belakang. Jadi politik kantor yang negatif, contoh lainnya juga bisa hubungannya sama atasan. Jadi misalnya ada aja atasan-atasan yang tidak baik, ya, di mana dia kemudian mengakui hasil kerja anak buahnya sebagai hasil kerjanya dia dengan tujuan supaya pujiannya atau imbalan positifnya jatuhnya ke dia, bukan ke anak buahnya, hanya ke dia doang. Ya, itu juga contoh positif, politik kantor yang negatif. Nah, ini juga yang menyebabkan banyak orang trauma sama politik kantor. Jadi dipikirnya politik kantor itu negatif. Ya. Nyatanya politik kantor itu ya itu tadi ya, bagian dari keseharian. Dan ada yang positif. Ya. Politik kantor yang asli itu sebenarnya penting untuk kesuksesan karir. Ya. Dari pengalaman gua, at least ada dua ya. Yang pertama, kalau lo mau mencapai kinerja lo, dijamin tidak mungkin lo kerja sendiri. Ya, lo pasti kerja sama orang lain. Kalau lo divisi sales, lo mesti kerja sama accounting, kerja sama logistik, karena nggak mungkin lo jualan kalau nanti kan ada yang nagih atau ngurusin tentang penagihan, finance accounting, atau ngurusin tentang AR-nya. Berhubungan dengan pengiriman harus sama logistik. Begitu juga sama lo production. Mungkin lo production harus kerjasama sama tim marketing, karena tim marketing yang tahu arah atau tren consumer. Atau berhubungan sama R&D, karena R&D yang punya riset-riset terbaru tentang packaging, tentang ingredient, dan lain-lain. Jadi basically, kalau lo mau deliver kinerja lo, nggak mungkin lo kerja sendiri. Lo harus kerja within your organization atau within your division, harus kerja sama yang lain, dan within organization lo kerja sama, jadi within division lo kerja sama orang-orang lain di dalam divisi lo, dan juga lo kerja sama dengan divisi lain di luar divisi lo. Nah, ini kemudian butuh yang namanya kan kolaborasi. Nah, kolaborasi yang sukses itu akan tergantung sama politik kantor yang baik juga. Ya. Jadi kalau lo memahami politik kantornya, lo akan bisa develop kolaborasi yang sukses. Dan kalau kolaborasi lo bagus, eventually kinerja lo better. So itu satu tentang politik kantor. Yang kedua, sukses karir itu bukan hanya sekedar kinerja. Ya, jadi bukan berarti lo kerja bagus, terus kemudian lo siap dipromot. Enggak. Dalam banyak hal, kinerja yang bagus itu nggak otomatis kelihatan secara jelas sama perusahaan, dan karena itulah nggak otomatis dipromot. Karena disinilah makanya penting politik kantor, supaya lo bisa mengkomunikasikan hasil kerja lo ke atasan dan ke manajemen. Sebenarnya pembahasan tentang promotion ini sudah gue bahas di video gue yang ini. Ya. Balik lagi tentang politik kantor, itu
elemen atau imbas positif politik kantor yang kedua. Itu bisa membantu lo untuk dipromot, karena kalau lo ngerti politik kantor yang baik, lo akan bisa mengkomunikasikan hasil kerja lo secara pas ya dengan atasan-atasan lo, dengan manajemen. Jadi buat gua, menghindari office politik itu bahkan bisa mematikan karir. Ya, ini benar, gua nggak ngomong salah. Jadi kalau lo malah menghindari office politik, itu malah bisa aja menghalangi karir lo. Sebaliknya, kalau lo mempelajari office politik, justru karir lo akan semakin baik, ya. Kolaborasi lo baik, kemudian komunikasi lo sama atasan juga baik, ya. Makanya kemudian gua come up sama definisi atau terminologi baru. Ketimbang ngomongin office politik yang sudah keburu nuansanya negatif, ya, mungkin kita harus definisikan kembali dalam bentuk terminologi yang baru. Gua sebut diplomasi. Office politik yang baik itu sebenarnya berdiplomasi. Gimana caranya lo berdiplomasi dengan divisi lain untuk mencapai tujuan atau kinerja lo. Gimana caranya lo berdiplomasi sama atasan untuk menyampaikan kinerja lo. Jadi bahasanya lebih enak ya, diplomasi. Dan kalau lo diplomasinya bagus, itu kemudian nanti masuk dalam terminologi yang namanya politically savvy, ya. Artinya lo jagoan berpolitik, ya. Mungkin lagi-lagi ya, bahasa lainnya juga boleh deh. Lo jagoan berdiplomasi. Nah, gimana? So far, seru nggak kontennya? Kalau lo ngerasa kontennya seru, jangan lupa like video ini ya. Oke, sekarang selanjutnya kita bahas yang lebih seru lagi. Gimana caranya kita meningkatkan kemampuan diplomasinya kita, ya, supaya lo bisa jadi orang yang politically savvy di dalam perusahaan dan kemudian membantu karir lo sendiri. Pertama adalah memahami kultur perusahaan tempat lo bekerja. Apa value tempat lo bekerja? Karena value ini akan menentukan office politiknya perusahaan. Ada perusahaan yang menonjolkan kerja keras, ada perusahaan yang menonjolkan kreativitas, ada bahkan perusahaan yang menghargai efektivitas, ada bahkan perusahaan yang menghargai jam kerja, ya. Jadi tiap perusahaan ini beda-beda. Jangan sampai lo ngejar ke kanan sementara perusahaannya ya itu pengennya ke kiri, ya. Lagi-lagi ini nggak muncul di aturan perusahaan secara gamblang. Sebenarnya muncul, tapi kadang-kadang in between words. So, istilahnya you need to read behind the lines, ya. Jadi dari semua kata-kata value perusahaan, terus kemudian misi, mission statement, vision perusahaan, terus kemudian aturan-aturan perusahaan, lo akan mulai merasakan nih, oh kayaknya perusahaan gua ini kulturnya semacam ini. Dari kultur itulah lo bisa menyimpulkan, oh kalau gitu office politik dari perusahaan gua adalah seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang mentor. Jadi lo tentuin mentor. Jadi mentor ini siapa? Mentor adalah orang yang lebih kenal perusahaan daripada lo, ya. Dan mentor itu definitely bukan cuman sekedar orang yang lebih senior tapi levelnya sama. Enggak. Kalau menurut gua, baiknya mentor itu benar-benar orang yang levelnya lebih tinggi, ya. Karena kalau cuman senior tapi level yang sama, itu biasanya sudut pandangnya memang lebih banyak tapi nggak terlalu banyak bedanya, ya. Jadi kalau lo mau cari mentor, carilah yang benar-benar di atas level lo dan dia senior, ya. Cari orang yang benar-benar memahami perusahaan dan kemudian galilah informasi dari si mentor tersebut. Dan juga jangan cari yang asal senior. Jadi mungkin aja dia working experience-nya sudah 10 tahun apa sudah 20 tahun dan lo berpikir bahwa dia mentor yang pas karena dia senior. Tapi banyak juga ya orang yang senior tapi nggak politically savvy. Jadi lo cari mentor yang lebih tinggi levelnya dan politically savvy. Mentor yang bisa memberikan lo nasihat supaya nggak jatuh ke jebakan Batman dan ngasih lo nasihat supaya lo pun bisa jadi politically savvy di perusahaan tempat lo kerja. Yang ketiga adalah berjejaring atau networking, ya. Jadi
sesuai dengan namanya, berjejaring, jadi lo harus mengembangkan jaringan lo di dalam perusahaan lo. Jangan fokus sama kenalan sama orang-orang di divisi lo doang. Kenalan juga dengan orang-orang di divisi, di luar divisi lo. Dan maksudnya kenalan benar-benar bukan cuma sekedar kenal ya, tapi lo maksudnya berkenalan dengan baik ya. Jadi dan kadang-kadang bisa aja misalnya lo membantu mereka ya. Jadi misalnya mereka, I don't know, mungkin nggak tahu tentang pivot ya, pivot di Excel, terus lo ngajarin mereka untuk pivot. Atau mungkin ada kolega lain yang nggak paham tentang subjek tertentu, misalnya ada orang R&D tanya tentang customer trend atau consumer trend, lo ajarin. Atau sebaliknya ada orang sales mau nanya tentang ROI, lo sebagai orang finance accounting ajarin cara ngitung ROI yang baik. Jadi basically tukar jasa antara satu sama lain. Jadi gampangannya bikin yang namanya emotional bank account ya. Jadi lo nanam budi baik di orang lain, dan sebaliknya nanti orang lain juga nanam budi baik di lo. Jadi itu yang penting. Kalau perusahaan lo perusahaan multinasional, juga misalnya berjejaring dengan mereka, misalnya sesama role yang sama, function yang sama, tapi kemudian market yang berbeda. Berjejaringlah dengan mereka, dan bisa aja di awal-awal nggak persis kerasa ya manfaatnya, tapi nanti di akhir lo akan ngerasain manfaatnya. Yang keempat adalah secara kontinu jadi observer yang baik buat organisasi ya. Jadi pahami informasi yang paling update tentang organisasi, pahami gejolak-gejolak perusahaan, misalnya ada investor baru, misalnya pengen buka pabrik baru, pahami juga dinamika orang-orang di dalam organisasi, misalnya mau ada suksesi di level direksi, hal-hal semacam itu. Dan nggak cuma hal yang besar ya, tapi hal juga yang kecil ya. Jadi misalnya kamu merasakan adanya misalnya kegembiraan atau semangat, atau lo ngerasain adanya frustasi atau kegelisahan. Ini yang lo harus sense ya. Istilahnya di tips yang ini sebenarnya istilahnya namanya organizational sensitivity. Jadi lo belajar untuk sensitif terhadap organisasi tempat lo ada ya. Ini akan membuat lo memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada di kantor. Oke, akan kegembiraannya levelnya seperti ini, semangatnya levelnya seperti ini, frustasinya levelnya seperti ini. Ini menyebabkan frustasi, ini menyebabkan semangat. Hal-hal inilah yang lo harus tahu. Istilahnya organizational sensitivity. So, buka indera ya, buka inderanya lo yang sebesar-besarnya ya, supaya lo bisa menangkap segala sesuatu yang ada di sekitar lo. Dan ini pun juga penting supaya lo juga sadar, misalnya ada orang yang toksik ya, pasti ya, di mana-mana di semua organisasi ada aja orang-orang yang toksik. Kalau lo punya sensitivitas yang tinggi, ya, lo akan mengenal orang-orang yang toksik dan lo akan otomatis menghindari orang-orang yang toksik itu. Jadi misalnya lo nggak akan share hal-hal yang mungkin personal, karena bisa aja nanti balik ke lo ya, bisa aja jadi apa yang tadi dibahas di atas ya, negatif politik, karena dia menikam dari belakang. Jadi penting untuk punya organizational sensitivity, penting untuk jadi observer yang baik buat diri lo sendiri di dalam perusahaan. Nah, yang kelima ini yang paling unik. Jadi misalnya lo berhadapan sama kolega yang clash sama lo, istilahnya dia pengen jatuhin lo lah. Nah, ini nggak bisa dibiarin. Jadi lo harus do something about it ya, jangan nyerah ya. Nah, caranya adalah yang paling baik adalah diajak ngomong baik-baik ya. Tapi of course dalam setting one to one ya. Jadi jangan di setting yang umum. Ajak dia untuk katakanlah meeting atau diskusi di area yang terpisah. Terus kamu juga lakukan aja, konfront aja. Gua ngerasa lo tersinggung atau terganggu sama keberadaan gua. Apakah ada hal yang gua harus perbaiki? Nah, tanya aja apa adanya seperti itu. Selama lo bertanya dengan sopan, selama lo bertanya dengan intensi yang baik, pada akhirnya gua yakin pasti ada solusinya. Nah, tapi kadang-kadang ada aja yang udah digituin tapi nggak beres ya. Jadi kalau itu terjadi, lo bisa aja mengajukan bantuan ya, ke HRD pun ke atasan ya, untuk jadi penengah ya. Tapi intinya jangan dibiarin.
Yang lebih sulitnya lagi kalau negatif office politiknya terjadi sama atasan langsung, yang contoh tadi misalnya. Jadi atasan lo melakukan sesuatu di mana hasil kerja lo diaku sebagai hasil kerjanya dia dengan tujuan supaya dia mendapatkan benefit sendiri, nggak dibagi ke lo. Ya, bisa aja itu terjadi kan. Nah, dalam konteks ini yang paling penting adalah jangan retaliate. Istilahnya jangan balas dendam. Karena segala sesuatu yang hubungannya sama retaliation atau balas dendam itu hasilnya nggak baik ya. Lo bahkan bisa dilihat kekanak-kanakan, bahkan lo bisa dilihat negatif juga. Jadi yang paling benar lo harus tetap bersikap dewasa. Dan caranya adalah ajak omong baik-baik ke atasan. Dan kemudian pastikan lo punya seluruh bukti tertulis ya. Jadi kalau ada report ya, pastiin misalnya lo kirim reportnya melalui email, berarti ada bukti tertulisnya kan. Dan di dalam email itu lo menjelaskan persis seolah-olah emang kalau ada orang baca, itu memang project yang lo kerjain karena hanya lo yang tahu. Dan lo kirim misalnya ke atasan dan juga ke satu atau dua orang lainnya. Jadi orang-orang atau ada bukti tertulis bahwa lo yang ngerjain. Ya, jadi cari cara-cara yang sopan, cari cara-cara yang elegan untuk menyelesaikan konflik atau solusi. Oke, jadi sebenarnya tema office politik ini kalau dibahas bisa 1 hari penuh ya. So far, tapi lumayan udah banyak yang kita cover ya. Jadi yang pertama, office politik itu bagian inherent dari perusahaan ya. Jadi semua perusahaan itu pasti ada office politiknya. Lo nggak bisa ngindarin. Itu bagian dari interaksi manusia. Yang kedua, office politik itu ada positif dan negatif. Yang bikin orang trauma itu adalah office politik yang negatif. Tapi sebenarnya ada office politik yang positif. Yang tadi gue bilang dengan diplomasi. Ya. Jadi tugas lo adalah memanfaatkan office politik yang positif ini dengan berdiplomasi supaya membantu kinerja lo, supaya membantu karir lo juga. Nah, ada beberapa caranya. Tadi kita udah bahas. Yang pertama, tahu dulu kultur perusahaan. Value perusahaannya apa. Yang kedua, punyalah mentor. Ya. Ingat ya, tadi ada beberapa kriteria mentornya ya. Yang ketiga, berjejaring. Yang keempat, jadi good observer. Yang tadi gue bilang tentang jadilah orang yang punya organizational sensitivity. Dan yang kelima adalah menangani konflik dengan baik. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kalau lo ngerasa semua video yang semua tips yang gue bahas dari tadi awal sampai sekarang ini berguna, jangan lupa untuk like videonya. Dan kalau lo ngerasa bahwa hal yang kita bahas barusan ini berguna buat kawan-kawan lo, jangan lupa untuk share video ini ke kawan-kawan lo juga. Di video-video lainnya, gue akan elaborate dan gue akan dissect berbagai macam hal yang berhubungan sama karir, finansial, pengembangan diri, dan lain-lain. Karena itulah, makanya jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi supaya nanti lo tahu video-video gue lainnya pada saat gue upload. Sekian, terima kasih kawan. Salam Indonesia juara.